Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang berbahagia seluruh siswa-siswi SMP Darul Faqih Indonesia kelas 8, baik di pondok pesantren maupun Ananda Gurit yang ada di rumah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bertemu melalui kelas online. Ini adalah materi pertama yang ingin Ustadz Alif sampaikan. Perlu diketahui oleh adik-adik kelas 8 bahwa untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang tahun lalu diajar oleh Ustadz Ahmad Hambali Kurniawan, saat ini kami ajar dan insya Allah akan kami dampingi selama 1 tahun atau mungkin bahkan sampai 2 tahun ke depan. Adik-adik semua yang ada di pondok pesantren maupun yang ada di rumah yang berbahagia, di pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila ini akan kita pelajari pada bab yang pertama. Tetapi sebelumnya kami ucapkan selamat, kelas kalian telah mengikuti pembelajaran di SMP Darul Faqih sejak 1 tahun yang lalu dan hari ini dinyatakan naik ke kelas 8. Kalian semakin dewasa, kalian bisa mengatur porsi belajar kalian masing-masing. Mohon untuk diseimbangkan antara pembelajaran pesantren maupun pembelajaran formal. Karena pada sesungguhnya pembelajaran pesantren dan pembelajaran formal ini merupakan dua sisi mata uang yang sangat penting. Kalau uang itu hanya ada satu muka saja, tidak ada muka yang lain, maka uangnya juga tidak laku. Maka pendidikan formal dan pendidikan pesantren harus ditempuh dengan sungguh-sungguh, harus ditempuh dengan penuh kehati-hatian, penuh keseriusan, dan belajar yang maksimal. Anak-anak sekalian, pada materi kedudukan dan fungsi Pancasila ini, Pak Alif ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pembuka pembelajaran. Yang pertama, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Subbab yang kedua nanti kita akan berbicara terkait dengan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nanti di subbab yang ketiga kita akan belajar berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang keempat, kita akan mencoba untuk menerapkan atau membiasakan diri berperilaku berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan. Anak-anak yang berbahagia, lantas apa urgensi atau apa sih tujuannya kita belajar materi ini? Yang pertama, kita memang harus mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Kita harus menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dulu di kelas 7 kita telah membahas Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, Indonesia ini adalah negara yang besar. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, bangsa, berbagai agama, dan berbagai adat dan kebudayaan lainnya. Karena keberagaman itu akhirnya kita memiliki sebuah negara yang multikultural. Multi berarti banyak, kultural berarti budaya. Artinya multikultural itu adalah negara yang memiliki banyak sekali budaya. Oke, kemudian yang ketiga, kita mencoba untuk mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Tentu karena kita santri pondok pesantren, sebenarnya kita telah memenuhi nilai-nilai ini, tetapi harus dikawal. Harus diketahui bersama bahwa
implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan itu tidak hanya berkaitan dengan kita harus saling menolong, kita harus bermusyawarah dalam sebuah kemufakatan, tapi tidak hanya di situ. Implementasi nilai-nilai Pancasila ini bisa berarti kita saling menjaga kebersihan. Kemudian kalau waktunya piket, kita juga melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi jangan dikira bahwa kalau implementasi nilai-nilai Pancasila itu harus upacara bendera terus gitu. Tidak. Sekali lagi saya katakan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila ini bergantung pada diri kita masing-masing. Kita disiplin itu juga bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita akan mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari berbagai aspek kehidupan. Kita tadi akan mencoba praktik bagaimana sih cara bermasyarakat, bagaimana sih cara menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab yang penuh, bagaimana sih cara menghormati orang lain. Ini semua akan kita pelajari pada bab yang pertama ini, kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anak yang berbahagia, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah pandangan yang dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan atau pedoman penyelenggaraan negara Indonesia. Kita semua tahu bahwa Pancasila ini adalah hasil dari penggalian para pendiri bangsa atau the founding fathers yang menyadari pentingnya suatu dasar negara. Tentu kita harus ingat pada tanggal 1 Maret 1945 berdiri sebuah badan khusus diberi nama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini kemudian bersidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 yang membahas terkait dengan apa sih dasar Indonesia merdeka itu. Kemudian dijawab oleh 3 tokoh penting. Sebenarnya semuanya menjawab, tetapi ada 3 tokoh penting yang menjawab waktu itu. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno inilah yang mengusulkan dasar negara itu disebut dengan Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti dasar. Pancasila ini diambil dari bahasa Sangsekerta yang ada dalam kitab Negara Kertagama. Anak-anak yang berbahagia, lantas bagaimana sih Pancasila itu sebagai norma dasar? Kita telah mempelajarinya pada kelas 7 yang lalu, bahwa sebenarnya Pancasila ini ditempatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang biasanya kalian baca ketika upacara bendera. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini adalah bagian utuh dari dasar negara. Jadi sebenarnya dasar negara itu tidak hanya berisi 5 bait Pancasila itu saja, tetapi Pancasila secara murni dan konsekuen itu dicantumkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan UUD ini sebenarnya adalah rumusan dari Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Siapakah ketua Panitia 9 itu? Jadi Piagam Jakarta ini disusun bukan oleh BPUPK, tetapi disusun oleh Panitia 9.
panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno yang beranggotakan 9 orang. Anak-anak yang berbahagia, Pancasila sebagai dasar negara itu tidak satu-satunya fungsinya, tetapi terdapat fungsi yang lain, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pak Alif, apa sih pandangan hidup bangsa itu? Pandangan hidup itu berarti cita-cita. Pandangan hidup itu berarti cara pandang, pedoman, atau arah bagi seseorang untuk memandang diri sendiri. Itu pandangan hidup bagi seseorang. Tetapi ini adalah pandangan hidup bangsa. Artinya apa? Pancasila itu merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik dalam urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini memberikan arah. Jadi Pancasila itu ibaratnya adalah sebuah pandangan hidup. Artinya apa? Suatu saat nanti bangsa Indonesia ini akan dibawa kemana? Bangsa Indonesia ini akan dibawa pergi, atau bangsa Indonesia ini akan ditinggalkan, atau bagaimana? Pandangan hidup bangsa ini berarti bahwa 5 sila Pancasila itu dapat dikatakan sebagai pusat dari peradaban hidup manusia Indonesia, termasuk kita yang saat ini sedang belajar di SMP Darul Faqih Indonesia. Yang ketiga, selain Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ada pula Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Apa itu kepribadian? Kepribadian itu adalah ciri khas khusus yang hanya dimiliki oleh sebuah bangsa tersebut. Apa sih kepribadian bangsa Indonesia? Kepribadian bangsa Indonesia yang pertama, percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia punya kepribadian kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang Indonesia itu orangnya yang adil-adil. Orang Indonesia itu orang yang beradab. Apa itu? Indonesia ini adalah negara yang ramah, negara yang sangat mementingkan adab. Apa ciri kepribadian bangsa yang lain? Ciri yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Negara Indonesia dibangun karena persatuan. Anak-anak yang berbahagia, lantas yang keempat apa? Yang keempat itu adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Perjanjian luhur rakyat ini istilahnya adalah kita saat itu bangsa Indonesia bersama-sama bersatu padu, berkumpul dalam sebuah badan namanya BPUPKI, kemudian dilanjutkan dengan sidang-sidang yang berkali-kali sidang itu. BPUPKI terjadi 2 kali sidang, dan kemudian dilanjutkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ini semua dikaitkan sebagai perjanjian luhur rakyat. Kemudian yang kelima, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua produk hukum di Indonesia ini bersumber pada Pancasila. Yang keenam, Pancasila juga sebagai ideologi nasional. Apa itu ideologi? Ideologi itu adalah cara berpikir seseorang. Ideologi itu adalah pandangan yang harus dimengerti oleh semua orang. Jadi secara nasional ideologi kita adalah Pancasila. Demikian yang dapat Ustadz Alif sampaikan sebagai pengantar. Kita berjumpa pekan depan. Semoga bisa bertatap muka secara langsung atau secara virtual. Mohon maaf hari ini tidak bisa bertatap muka melalui Zoom atau melalui Google Meet,
karena memang hari ini akan ada kegiatan rapat pimpinan Darul Faqih. Terima kasih.